Kenapa kamu percaya bahwa Islam adalah agama yang benar? Jadi kalau kamu tanyakan pertanyaan ini kepada seorang mukmin, mungkin dia akan menjawab ya karena Al-Quran sempurna atau karena Islam paling masuk akal atau karena Islam sesuai dengan sains. Tapi jarang sekali ada orang yang jujur mengatakan bahwa karena orang tua saya Muslim. Padahal jika kita jujur, itu adalah alasan paling umum dari semuanya. Ya, tentu saja Islam tidak sendirian dalam hal ini. Penganut agama lain pun seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain juga mengatakan hal yang sama. Jadi seorang Kristen, seorang Hindu, atau seorang Buddha juga yakin bahwa mereka itu sangat beruntung lahir di jalan yang benar. Mereka mungkin merasakan keyakinannya adalah hasil dari pemikiran rasional. Namun pada kenyataannya itu lebih sering lahir dari ketertarikan emosional yang dimulai sejak mereka lahir. Jadi bukan hanya kalian, kita semua begitu. Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami condong untuk memihak kelompok-kelompok kita sendiri. Kita mewarisi keyakinan, cara berpikir, bahkan cara memandang dunia dari lingkungan yang membesarkan kita. Semua itu terjadi otomatis, secara otomatis tanpa kita sadari. Bukan karena kita jahat ataupun karena kita bodoh, tapi ya begitulah cara kerja naluri sosial manusia. Namun di titik inilah menariknya, jika sebagian besar keyakinan berakar dari tempat kita lahir, maka apakah sebenarnya agama benar-benar hasil pencarian atau hanyalah karena sebuah kebetulan geografis? Dari sisi fakta sosial dan psikologi budaya, saya ingin coba terangkan bahwa agama seringkali lebih berperan sebagai identitas kolektif daripada pencarian kebenaran objektif. Dalam banyak masyarakat, agama bukan hanya tentang keyakinan pribadi, tapi juga tentang siapa dirimu di mata orang lain. Ia menentukan komunitasmu, bahasamu, bahkan mungkin siapa yang boleh kamu cintai atau siapa yang boleh kamu nikahi. Nah, seorang sosiolog Emily Durkheim pernah berpendapat begini, bahwa agama sebenarnya adalah cerminan masyarakat itu sendiri. Ketika manusia menyembah Tuhan, pada dasarnya mereka sedang menyembah nilai-nilai bersama yang memberi makna dan keteraturan mereka dalam hidupnya, di lingkungannya. Nah, dalam konteks ini agama menjadi semacam semacam lem sosial yang menyatukan dan menenangkan. Tapi juga kadang-kadang membatasi, karena disinilah muncul paradoks besar. Agama yang seharusnya menumbuhkan kedamaian, ya seringkali justru menjadi sumber perpecahan, sumber perkelahian, sumber perdebatan. Ketika iman berubah menjadi sebuah identitas yang harus dipertahankan mati-matian, maka kebenaran tak lagi diukur dengan akal, tapi ya dengan rasa takut. Dan saat itu terjadi, agama bukan lagi jalan menuju pencerahan, melainkan tembok yang membatasi pikiran-pikiran kita. Kemudian para filsuf seperti Voltaire dan Bertrand Russell mengkritik hal ini bukan karena mereka benci Tuhan, mereka kritik cara kita beragama. Mereka ingin membebaskan akal manusia dari warisan yang diterima tanpa pertanyaan. Mereka ingin iman yang lahir dari kesadaran kita. Namun di sisi lain, agama tetap memiliki peran sosial yang tak bisa dibantah, tidak bisa diabaikan. Karena kita lihat ya, agama sejauh ini memberi kita arah moral, rasa kita memiliki tujuan dan ikatan emosional di tengah dunia yang semakin hampa. Ya, dalam kekacauan modernitas di mana banyak orang yang mungkin sudah kehilangan makna, ya agama bisa menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari pegangan. Jadi mungkin solusinya bukan kita meninggalkan agama, tapi mematangkan cara kita beragama. Bukan beriman karena berdasarkan warisan atau berdasarkan geografis tempat kita tinggal, melainkan karena dipilih betul-betul dengan sebuah kesadaran. Bukan membela keyakinan karena kita takut salah, tapi karena telah betul-betul mengujinya dengan hati dan juga dengan akal kita. Di titik itulah iman dan nalar tidak lagi bertentangan. Mereka saling menguatkan, dan manusia tidak lagi beragama karena lahir dari sana atau keturunan siapa, tapi karena ia telah benar-benar menemukan sendiri alasan untuk percaya dan untuk beragama.